Halo semua, selamat datang di Lydia Kasih Channel. Saya Bang Noel, dan di sini saya akan membagikan video mengenai Tuhan orang Kristen satu, tapi tiga pribadi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, inilah pembahasannya. Tonton sampai habis ya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi pengetahuan iman saudara. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Surat Kolose 1 pasal 24-27. 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 25. Yaitu rahasia yang tersembunyi, dari abad ke abad, dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada orang mengatakan bahwa Allah orang Muslim dan Allah orang Yahudi sama-sama Allah dari Abraham, yakni Allah Perjanjian Lama. Dan Allah orang Kristen lain, ada tiga Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Malah orang Islam berpikir Allahnya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Ibu, yakni Bunda Maria. Orang Kristen yang memiliki iman yang benar harus mampu menjawab. Jika ada pertanyaan seperti ini, jangan bingung, bahkan malu, karena tidak memiliki pengetahuan dan pengenalan tentang Allahnya yang benar. Allah orang Kristen adalah Allah yang ada di Perjanjian Lama, yang selalu disebut dalam ibadah raya hari Minggu, sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena akar atau tunas dari keimanan Kristen dari Perjanjian Lama. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 22 menyebutkan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memiliki rancangan selama berabad-abad, yang melibatkan seorang juru selamat manusia, yang akan meremukkan kepala ular dan memberikan pengampunan dosa serta rekonsiliasi dengan Allah. Rencana itu dilaksanakan ketika Tuhan memanggil Abram dan memberkatinya, dan digenapi ketika Yesus mati dan bangkit kembali, menang terhadap kerajaan maut. Melalui benih atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, Allah dapat memberkati semua bangsa-bangsa di dunia. Yang telah diperjelas dalam surat Kolose 1 pasal 25 sebagai rahasia yang tersembunyi dari rencangan berabad-abad dan dari keturunan ke keturunan. Lalu mengapa Allah yang satu kok memiliki tiga pribadi? Allah orang Israel kan cuma satu titik. Di dalam Markus 12 ayat 29 dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Pengertian dengan tiga pribadi dalam Allah yang Esa, sudah dapat kita lihat di awal penciptaan, Kejadian 1 ayat 1-30. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah Bapa melakukan karya penciptaannya, melalui firman-Nya, dengan berkata, "Berfirmanlah Allah, maka segala sesuatu jadi." Melalui firman-Nya Allah Bapa, menyatakan segala keberadaannya, kehendak-kehendaknya, dan rancangan-rancangan, karya keselamatannya, dan melalui roh-Nya, Allah menghidupkan segala sesuatu. Dan juga mewahyukan sabdanya, dengan perantaraan para nabi di Perjanjian Lama. Jadi jelasnya, Allah yang satu itu memiliki hikmat dalam firman-Nya. Dan juga memiliki roh,
yang memberikan kehidupan. Tapi kau memiliki 3 pribadi ya? Firman-Nya berpribadi dan Roh berpribadi, harus Allah yang satu, pribadinya juga satu. Ini jawabannya, Allah kita adalah Allah transenden, yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Di luar pemikiran kita. Bapak Gereja Santo Agustinus menyatakan, jika kita mengetahui hakikat Allah, itu bukan Allah lagi. Dan dipertegas lagi di dalam surat Ayub 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, dan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, dan di dalam Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Firman berpribadi atau hipostasis, adalah karena adanya hubungan atau relasi kasih, antara Bapa dan Putra, sebelum dunia dijadikan, dalam Yohanes 17 ayat 24, sebab engkau telah mengasihi aku, sebelum dunia dijadikan. Karena segala sesuatu yang memiliki kasih, berarti memiliki kesadaran atau emosi, dan kehendak. Inilah hubungan hipostasis atau pribadi. Bapa mengasihi Putra, demikian juga Putra mengasihi Bapa, dalam naungan atau curahan kasih Roh Kudus. Demikian juga segala sesuatu yang diutus, pasti memiliki kesadaran, atau emosi dan kehendak karena ada yang diutus, berarti ada yang mengutus. Dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia, yang telah mengutus aku. Demikian juga dengan pengutusan Roh Kudus oleh Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah Alkitabiah yang dipercaya orang Kristen bahwa Allah Bapa adalah satu, yang memiliki 3 pribadi dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ingat ini, tidak dapat dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan, dan juga memiliki hubungan antara pribadi satu, dengan yang lainnya. Allah yang memiliki hikmat atau kebijaksanaan melalui pribadi firman-Nya dan Allah yang hidup melalui pribadi Roh-Nya. Bukan Allah yang satu mutlak, udah titik. Kalau cuma kita ketahui, Allah itu Esa, setan juga percaya ada satu Allah saja. Dan mereka juga gemetar terdapat di dalam surat Yakobus 2 ayat 19. Tetapi yang benar adalah Allah, yang harus kita ketahui keberadaannya melalui firman dan Roh-Nya. Dan merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, yang dinyatakan sekarang kepada orang-orang kudus-Nya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kiranya pada tahun baru 2025 ini, semakin kita giat mengenal kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.